Rismond kena batunya. Yusuf Kalla melaporkan Rismond ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik terkait tuduhan JK sebagai bohir 50 miliar untuk terus gaungkan ijazah palsu Jokowi. Besok pengacara saudara di sini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim saudara Rismond. Akhirnya kau kena batu juga. Nah, jadi jangan asal ngomong lah. Kalau kau tahu sedikit, jangan seperti orang serba tahu. Jangan semuanya kau tahu. Sekarang Pak JK melaporkan. Besok sebentar lagi AHY melaporkan. Sebentar lagi juga Puan Maharani melaporkan kau. Saya sudah jelaskan itu kepada penyidik. Kalau mau menyelesaikan kasus ini, selesaikan pendananya. Selesaikan aktor otak di belakangnya. Gas terus Bang Rismond, nyanyilah sekencang-kencangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si almarhum Rismond yang ujung-ujungnya dilaporkan oleh si Caplin. Bagi para pembenci Jokowi ya, mereka senang sekali karena seolah-olah si almarhum Rismond ini kena batunya gitu, menuduh orang tanpa bukti akhirnya dilaporkan polisi. Bagi para pendukung Pak Jokowi ya, bukannya marah ya, netizen dan sebagian besar malah bahagia. Kok bisa bang? Ya iyalah, karena akhirnya kicauan si almarhum Rismond tersebut termakan oleh si Caplin. Dan gak menunggu lama ya, si bohir alias si Caplin itu muncul ya kan, setelah almarhum Rismond berkicau. Emang sengaja biar dimakan oleh si Caplin ya kan, biar bohirnya sebenarnya muncul. Dan di media sosial banyak yang bertanya-tanya, kapan kira-kira si putra mahkota Partai Biru dan putri mahkota Partai Merah juga keluar memberikan klarifikasi? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip saudara Rismond Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Mungkin juga sebagian ada sudah baca. Saya katakan itu yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismond itu, apapun ketemu dia pernah. Roy karena dia bekas menteri ya saya kenal. Ya, saya kenal. Tapi yang lainnya tidak. Ya kalau memang begitu ya di mana dan kapan? Ya, karena itu sudah tersebar. Jadi saya ingin katakan karena itulah maka besok pengacara saudara di sini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim saudara Rismond untuk mencari kebenaran, menyetapkan kebenaran bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar. Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah membantu atau apapun dengan cara apapun Roy Suryo dan Rismond itu. Apalagi pernah ketemu. Kalau memang pernah ketemu di mana, kapan? Saya itu. Jadi itu yang saya ingin sampaikan.
Di samping itu, saya juga ingin sampaikan bahwa pertemuan-pertemuan di sini pada bulan Ramadan yang lalu itu sama sekali saya tidak undang, dan mereka teman-teman itu datang atas kemauan sendiri untuk menyampaikan aspirasi dan saran. Dan mereka itu, teman-teman itu sebagian besar orang akademisi, orang universitas, akademisi dan profesional. Tidak ada orang partai dan sebagainya apapun. Semua profesional dan akademisi, profesor. Ya, itu adalah pernyataan dari seorang mantan wakil presiden yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Iya toh? Iya, karena saya enaknya kagak ketulungan. Hah? Enek kan tidak melanggar hukum kan? Iya toh? Boleh kan kita enek kepada siapapun kan boleh. Gaswat, ya, si Chaplin akan laporkan ke Rismon. Nggak masalah, laporkan ya. Justru kalau dilaporkan itu nanti akan dibuktikan di pengadilan. Kau makan umpan kau. Inilah yang disebut oleh si Tompel. Kena kau Jokowi, masuk perangkap. Bukannya si Jokowi, tapi kalian yang masuk perangkap. Lanjut. Rismon kena batunya. Yusuf Kalla melaporkan Rismon ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik terkait tuduhan JK sebagai bohir 50 miliar untuk terus gaungkan ijazah palsu Jokowi. Jadi saya ingin katakan, karena itulah maka besok pengacara saudara mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim, saudara Rismon, mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Saya katakan itu yakin tidak benar. Biar fokusnya bergeser, seolah-olah begitu ya. Jadi ada anggapan dari para pembenci Jokowi itu fokusnya bergeser, nggak fokus pada persoalan ijazahnya Jokowi, tapi bergeser ke persoalan lain. Bukan itu sebetulnya, ya. Karena memang aktor intelektual itu harus diungkap. Itu sunatullah dan memang sangat diinginkan oleh para ternak Mulyono. Jangan hanya ujung tombak aja ya, jangan hanya pion aja yang jadi tersangka kemudian ditahan. Aktor intelektual di balik semua itu harus ditangkap. Iya toh? Iya, lanjut. Halo Rismon. Akhirnya kau kena batu juga. Nah, jadi jangan asal ngomong lah. Kalau kau tahu sedikit, jangan seperti orang serba tahu. Jangan semuanya kau tahu. Sekarang Pak JK melaporkan. Besok sebentar lagi AHY melaporkan. Sebentar lagi juga Puan Maharani melaporkan kau. Kau rasakanlah akibatnya. Tidak bisa Jokowi melindungi kau dalam hal ini, karena yang melaporkan adalah mantan wakil presiden. Kau rasakan itu. Sebagai orang yang pernah berdiskusi dengan kau, aku sangat kecewa. Tapi inilah akibatnya, karena kau mengikuti arahan-arahan termul. Kau tahu, termul ini pekerjaannya memang mencari sensasi, mengalihkan isu. Itu yang dilakukan supaya ijazah Jokowi tidak dikeluarkan. Tapi sekarang nggak bisa seperti itu. Apalagi dengan dilaporkan oleh Pak JK ini, maka kalian semua harus bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Oke, kepada kawan-kawan silakan di komen, di share, dan apa pendapat kalian tentang manusia yang menjadi pengkhianat dan pengecut ini. Kau pengecut, Rismon. Aduh, Pak Tua, kelihatan kali kau ya, koplaknya nih. Kita tunggu putri mahkota dan putra mahkota. Ya iyalah, justru kami sebagai ternak Mulyono menunggu ya. Karena kalau mereka juga melaporkan si almarhum Rismon, kena deh. Karena nanti akan dibawa ke persidangan dan akan diungkap mereka benar-benar terlibat ataukah tidak. Ini si Chaplin ini ya. Semakin bertambahnya usia, ternyata kecerdasannya makin menurun. Seharusnya dia tidak perlu melaporkan si almarhum Rismon. Dia hanya perlu membuat klarifikasi saja kalau perlu, ya toh. Karena sebetulnya kau itu sedang dipancing
almarhum Krismon itu sengaja berkicau, ya kan? Ya, agar kau itu berspeak up. Kalau kau melaporkan almarhum Krismon, dibawa ke pengadilan. Nah, nanti ada pembuktian di sana. Iya, kalau kau nggak terbukti. Kalau terbukti gimana? Lanjut, lanjut. Rismon hari ini sudah mulai bernyanyi dan membongkar siapa dalang dan penyandang dana dari kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Dan kemarin kami mendengar di berita bahwa Bang Rismon dilaporkan oleh Pak JK atas tuduhan menuduh dirinya sebagai orang yang mendanai kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Luar biasa ya. Gas terus Bang Rismon, nyanyilah sekencang-kencangnya. Hidup Jokowi. Mantap, saya sependapat dengan Bung Batman Power. Almarhum Krismon, lanjutkan kicaumu ya, biar seperti manuk beranjangan ya katanya Soekarno. Teruslah berkicau ya. Kalau bisa jangan hanya si Chaplin yang akhirnya keluar dari sarangnya, tetapi juga si Putri Mahkota, si Putra Mahkota yang selama ini diduga sebagai salah satu bohir dari banyak bohir yang menjadi aktor intelektual isu ijazah palsu Jokowi. Ya toh, terus Mon. Kau hanya bisa dimaafkan oleh para ternak Mulyono jika kau berhasil mengungkap dalang di balik isu ijazah palsu ini. Ah, iyalah, lanjut. Setelah ramai di sosial media terkait dengan pernyataan Rismon Sianipar bahwa Yusuf Kalla adalah aktor intelektual yang mendanai sekitar 5 miliar rupiah terkait dengan kisru polemik ijazah palsu milik Jokowi, hari ini Yusuf Kalla menyampaikan klarifikasi melalui siaran persnya bersama pengacaranya. Beliau mengatakan bahwa dia sama sekali membantah hal tersebut. Menurutnya, bahwa dia tidak pernah mengenal si Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa. Yang dia kenal hanya Roy Suryo. Itu pun karena beliau merupakan mantan menteri. Karena merasa dirugikan dengan informasi dan tuduhan tersebut, maka beliau rencananya akan melaporkan Rismon Sianipar ke Mabes Polri melalui kuasa hukumnya. Akhirnya polemik ijazah Jokowi sudah melebar kemana-mana dan kita sebagai masyarakat terus dibuat bingung dengan isu ijazah ini yang tidak pernah berakhir. Jadi saya ingin katakan karena itulah maka besok pengacara saudara hadis ini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Baris Krim saudara Rismon mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Mungkin juga sebagian Anda sudah baca. Saya katakan itu yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apapun ketemu dia pernah. Roy karena dia bekas menteri saya kenal. Ya, saya kenal. Tapi yang lainnya tidak. Ya kalau memang begitu ya di mana dan kapan. Ya, karena ini sudah tersebar. Jadi saya ingin katakan karena itulah maka besok pengacara saudara hadis ini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Baris Krim saudara Rismon untuk mencari kebenaran, menyetap kebenaran bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar. Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah membantu atau apapun dengan cara apapun Roy Suryo dan Rismon itu. Apalagi pernah ketemu. Kalau memang pernah ketemu di mana, kapan? Ya, itu nanti dibuktikan di pengadilan ya. Kalau memang ketemu di mana sama siapa kapan ya. Karena sudah dilaporkan ya alhamdulillah nanti akan dibuktikan di pengadilan kan begitu.
Ada ternyata orang kaya itu nggak cerdas-cerdas amat gitu loh. Selama ini orang yang menjadi dalang, bohir di balik isu-isu, di balik chaos, demo yang berujung dengan ya apa namanya itu ya chaos gitulah ya di bangsa ini, ternyata itu aktornya itu nggak cerdas-cerdas amat ya, kadang kan cuma punya duit gitu aja ya, dia beruntung di dunia usaha banyak duit kemudian dia menjadi ya seperti itulah. Tapi sebetulnya secara kecerdasan intelektual kebanyakan di bawah rata-rata gitu. Kalau memang ketemu di mana, kapan, bersama siapa, ya itu nanti dibuktikan di pengadilan. Makanya laporin terus itu si almarhum Krismon. Lanjut. Saya sudah jelaskan tuh kepada penyidik. Kalau mau menyelesaikan kasus ini, selesaikan pendananya. Selesaikan aktor otak di belakangnya. Jangan malah menakut-nakuti, nanti 2-3 bulan lagi akan chaos. Kita ini sudah takut dengan situasi, malah ada yang nakut-nakuti. Di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip Saudara Rismon Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Mungkin juga sebagian Anda sudah baca. Saya katakan itu yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apapun ketemu dia pernah. Roy karena dia bekas menteri, saya kenal. Ya, saya kenal. Tapi yang lainnya tidak. Ya kalau memang begitu, ya di mana dan kapan? Ya, karena ini sudah tersebar. Jadi saya ingin katakan, karena itulah maka besok pengacara saudara hadis ini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim saudara Rismon. Nah, ini adalah klarifikasi dari almarhum Krismon di channelnya Abung Andi Azwan kalau tidak salah ya, bahwa almarhum Krismon memang menginginkan ya si Chaplin dan aktor intelektual lainnya itu diungkap gitu ya, diungkap diungkap di pengadilan begitu. Dan saat ini bukan almarhum Krismon yang melaporkan, tetapi mereka-mereka yang disebut ya dalam nyanyian almarhum Krismon lah yang melaporkan almarhum Krismon. Ya kita tunggu saja ya bagaimana nanti jalannya sidang, apakah almarhum Krismon bisa membuktikan mereka-mereka yang disebut itu sebagai dalang di balik isu ijazah palsu ataukah sebaliknya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.